Pembelian terbaik Persib musim ini, kontribusi penting di 3 laga. Tak lagi jadi andalan STY di Timnas, Kapten Persib beri reaksi mengejutkan. Bek veteran Persib panaskan persaingan di ACL 2. Gelandang Persib akui siap mengamuk di Makassar. Kompetisi Liga 1 musim ini memang baru melalui 3 pekan, tetapi Bobotoh sudah menaruh perhatian pada penyerang berlabel Timnas Indonesia yakni Dimas Drajat. Dimas Drajat merupakan pemain baru yang kedatangannya menjadi rumor kencang selama masa bursa transfer berlangsung. Pasalnya, Bobotoh sangat menginginkan mantan penyerang Persikabo 1973 itu berada di bawah asuhan Bojan Hodak. Terlebih, duet Dimas Drajat Ciro Alves adalah salah satu duet mematikan ketika keduanya masih sama-sama membela Persikabo 1973. Kini terbukti bahwa Dimas Drajat mampu beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan tarinya. Pada 3 laga pertama Persib Bandung di Liga 1 musim ini, Dimas Drajat terus memberikan kontribusi. Pemain bola sekaligus anggota TNI ini memberikan 2 assist dan juga 1 gol. Pada laga perdana Liga 1 musim ini melawan PSPS Biak, Dimas Drajat langsung tampil agresif dengan menciptakan peluang pada menit-menit awal. Kemudian Dimas Drajat berhasil menyumbangkan assist untuk gol perdana Persib Bandung di musim ini yang dicetak oleh David Da Silva. Pada pekan kedua melawan Dewa United pun performa Dimas Drajat semakin meningkat. Kesaktiannya berdua dengan Ciro Alves di lini depan kembali tercipta, bahkan kini bertambah menjadi trio dengan hadirnya Tyron Delpino. Dimas Drajat berhasil menerima umpan jauh dari Ciro Alves yang kemudian ia pantulkan kepada Tyron Delpino hingga berbuah gol. Pada pekan ketiga melawan Arema FC, Dimas Drajat akhirnya mencetak gol perdananya untuk Persib Bandung. Gol perdana Dimas Drajat itu pula yang menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan hingga akhirnya berakhir imbang. Adapun pujian-pujian untuk Dimas Drajat dari Bobotoh ini bisa terlihat dalam unggahan terakhir sang pemain di Instagram pada Senin 26 Agustus kemarin. Dalam unggahan tersebut, Dimas Drajat membagikan momen-momen ketika dirinya melakukan selebrasi gol perdana untuk Persib Bandung. Bobotoh pun membanjiri kolom komentar di unggahan tersebut. Persib Bandung telah mengumumkan nama Dimas Drajat menjadi satu-satunya perwakilan pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Timnas Indonesia akan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kapten tim Persib Mark Klok pun kembali absen dalam pemanggilan skuad ini. Namun dia menyoroti bagaimana Sintayong tak memanggil pemain Persib lainnya untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Musim lalu, Persib Bandung menjuarai kompetisi Liga 1. Saat itu, Dimas Drajat belum bergabung dengan Persib, mengingat dia adalah rekrutan anyar. Ya, pasti sedih karena saya selalu mau main untuk negara kita. Dengan musim lalu saya juara, harusnya ada di Timnas. Meski demikian, Mark Klok tetap menghargai keputusan Sintayong dalam memilih skuad terbaiknya. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Timnas Indonesia lebih dahulu akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah pada 6 September dini hari. Setelah itu, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September mendatang. Persib Bandung tidak ingin hanya sekedar jadi penggembira di gelaran AFC Champions League 2 musim ini. Para pemain pun memiliki motivasi untuk bisa membawa tim melangkah jauh. Kompetisi antar klub Asia kembali diikuti oleh Persib setelah terakhir dilakoni pada 2015 lalu. Saat itu Ahmad Jufrianto dan kawan-kawan mewakili Indonesia setelah menjuarai Liga di musim sebelumnya. Bagi Jufrianto, dia termotivasi untuk bisa membawa tim melaju lebih jauh dari apa yang didapat pada 9 tahun lalu. Saat itu, Persib yang bermain di AFC Cup tersingkir di babak 16 besar oleh SC Kici dengan skor 0-2. Kondisi tersebut yang memacu Jufrianto untuk bisa membawa tim melaju lebih jauh. Khususnya pemain kita pasti senang punya motivasi baru berlaga di Asia. Saya ikut bermain lagi pasti itu suatu tambahan, suatu rewards. Di 2015 cuma bisa sampai 16 besar, kata Jufrianto. Memang ada perbedaan antara AFC Cup dengan AFC Champions League 2 yang baru mulai diselenggarakan di tahun ini. Namun motivasi untuk bisa berbicara di Asia sama besarnya, apalagi membawa nama Indonesia. Mengenai persiapan tim, Jufrianto menilai bahwa timnya punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya.
Bek yang akrab disapa Jupe ini melihat gambaran kekuatan dengan tim sesama ASEAN seperti Port dan Layang City Sailors cukup berimbang. Menurutnya yang dirasa akan sulit ditaklukkan adalah Zhejiang karena level permainannya yang lebih tinggi. Untuk bisa bersaing di level Asia, Jufrianto juga menyebut bahwa Persib perlu persiapan tambahan di luar teknis permainan. Seperti keperluan jersey untuk menopang kinerja pemain di atas lapangan, salah satu contohnya adalah persiapan jersey lengan panjang yang bisa digunakan pemain saat bermain di udara dingin. Pemain depan Persib Bandung Tyron Del Pino tak ingin larut dalam kesedihan setelah ditahan imbang Arema FC di Stadion Jalak Harupat pada Sabtu 24 Agustus kemarin. Pemain asal Spanyol ini mengatakan saat melawan Arema FC sebenarnya Persib memiliki banyak peluang untuk mencetak banyak gol. Setelah ditahan imbang Arema di pekan ketiga, Persib Bandung dijadwalkan melakoni laga tandang ke markas PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1 musim ini. Menurutnya pada pertandingan nanti, kemenangan menjadi target utama untuk menggantikan poin yang hilang di dua laga sebelumnya saat ditahan imbang Dewa United dan Arema. Kami harus fokus ke laga berikutnya. Kami juga kecewa karena ingin menang, tapi ini sepak bola. Kami harus terus bersama-sama, berjuang dan bersiap untuk pergi ke Makassar demi meraih 3 poin, katanya. Persib mempunyai modal yang bagus saat menghadapi PSM Makassar. Walaupun bermain sebagai tamu, Maung Bandung memiliki tren positif saat melakoni laga tandang. Ya, Persib selalu membawa pulang poin penuh jika bermain di luar kota Bandung seperti halnya musim lalu. Selain itu, Persib juga punya modal menang di pertemuan terakhir menghadapi PSM Makassar, di mana Juru Alves dan kolega menang 2-0 di Jalak Harupat saat mengalahkan PSM Makassar di ajang Piala Presiden beberapa waktu lalu.